Oke, salam semua, puji Tuhan karena pada petang hari ini sekali lagi kita dapat bersama-sama eh, beribadah pada petang hari ini. Terima kasih karena semua ada kerinduan untuk beribadah pada petang hari ini. Dan kita bersyukur karena kita masih bernapas pada petang hari ini. Oleh itu mari kita sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan atas kasih setiamu ya Tuhan Yesus, pengorbananmu di kayu salib, karena kuasamu, karena kasihmu Tuhan, kami masih ada di tempat ini Tuhan, untuk memuliakan namamu. Terpujilah namamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah, segala Allah, Raja di atas segala Raja. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, dan kami juga Tuhan akan mendengar firman-Mu pada petang hari ini. Rapi anak-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu pada petang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami meninggikan mengagungkan Engkau. Amin. Oke, sekali lagi ya teman, saudara-saudara, di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita melihat firman Tuhan di Amsal bab 6 ayat 20 hingga 25. Amsal bab 6 ayat 20 hingga 25. Oke, saya akan baca dia. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu. Kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelitah, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan, yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang didikan daripada Tuhan melalui firman ini yang tertulis di Amsal bab 6 ayat 21 hingga 25, yang mana Tuhan begitu memelihara kita. Tuhan begitu mengasihi kita, begitu memperhatikan kita, sehingga Dia umpamakan seperti anak yang dipelihara, diperintah oleh ayah sendiri dan diajar oleh ibu sendiri, yang mana Tuhan mau segala didikannya, pengajarannya, segala yang diperintahkan oleh Tuhan harus kita benar-benar perhatikan di dalam hati kita, pikiran kita, supaya kita dapat mengingat, menyimpan di dalam pikiran kita, dan melakukannya. Sebab itu Tuhan mengajar kita bagaimana kita hidup di dunia ini dengan penuh cabaran, penuh penggodaan.
apalagi dalam perkara perzinaan. Karena banyak sekali yang kita nampak di sini bahwa kalau pelacur-pelacur memikat customernya, memang mereka sangat berhias sekali, berkata-kata dengan lunak. Kalau mata mereka, bulu mata itu pendek, mereka pergi di kedai membeli supaya mereka boleh menyimpan bulu mata mereka itu supaya kelihatan cantik, menyimpan yang panjang-panjang sedikit. Jadi oleh itu kita jangan terpikat itu. Memang banyak pikatan yang menggoda kita seperti itu, dan banyak lagi yang boleh menggoda kita di dunia ini. Oleh itu Tuhan mendidik kita supaya mengalungkan firman-Nya, supaya kita ingat dan melakukan. Apalagi di zaman-zaman akhir ini, di zaman menjelang akhir ini, di zaman akhir kita mengalami pelbagai penggodaan, pelbagai yang kita alami dalam kehidupan kita, yang menyebabkan kita mengeluh, yang menyebabkan kita marah dengan Tuhan, menyebabkan kita meninggalkan Tuhan. Tetapi apa firman Tuhan memberitahu kita, memberi nasihat kita pada petang hari ini? Dengarkan perintah Tuhan, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Nah, supaya untuk kita sampai kepada jalan yang hidup, bukan setakat di dunia, tetapi sampai kehidupan yang kekal, kita perlu ada pengajaran ataupun perintah seperti pelita yang menuntun kita supaya kita sampai ke kehidupan yang kekal. Dan perhatikan, mungkin kita merasa bahwa Tuhan itu tidak menjaga kita, Tuhan itu tidak memimpin kita, Tuhan itu tidak menegur kita, ataupun Tuhan itu tidak mau berbicara dengan kita. Ingatlah firman Tuhan di ayat 22, di ayat 22 ini, Amsal bab 6 ayat 22. Dia berkata di sini, jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Nah, perhatikan, di waktu perjalanan kita pun dia memimpin kita. Sebenarnya dia mau pimpin kita di jalan yang benar, di jalan yang tidak menempuh kesesatan, ataupun di jalan yang baik. Nah, Tuhan akan memimpin kita sebenarnya. Cuma saja kita tidak peka akan dia. Tuhan arah ke kiri, kita pergi ke kanan. Tuhan arah ke kanan, kita pergi ke kiri pula. Tuhan suruh kita pergi di Kota Kinabalu, pergi di Sintopuin, kita pergi Komplek Karamunsing pula. Di sana ada bahaya ketika itu. Nah, jadi begitu juga kita belajar menurut pimpinan Tuhan. Tuhan tidak mau pimpin kita pergi masuk neraka. Tuhan mau pimpin kita supaya kita masuk dalam kerajaan Tuhan dan mengalami kehidupan yang kekal. Nah, di waktu kita berbaring. Nah, banyak orang kalau berbaring itu memang tidak lama mau tidurlah. Jadi di waktu kita tidur,
apakah kita rasa kiri kanan kita itu apa yang berlaku? Apakah waktu kita tertidur nyenyak itu kita tidak tahu ada serangan daripada roh-roh kegelapan menyerang kita? Kita tidak tahu. Jadi siapa yang tahu? Nah, firman Tuhan ini bagi tahu Tuhan yang menjaga kita supaya kita tidur nyenyak. Nah, siapa yang tahu serangan daripada binatang-binatang seperti lipan, ular jangking di waktu kita berbaring, ular. Nah, mungkin juga binatang-binatang yang berbisa lain, kita tidak tahu. Jadi Tuhan yang tahu, dan Dia juga menjaga kita. Nah, waktu kita tidur memang kita tidak sadar itu. Nyamuk gigit kita pun kalau sudah nyenyak itu mana lagi kita sadar itu. Kenyang sudah itu nyamuk. Nah, jadi di waktu kita tidur begitu. Jadi ingat, Tuhan menjaga juga kita waktu kita tidur. Nah, di waktu kita bangun daripada tidur, jangan lupa bahwa Tuhan mau sapa kita, maksudnya menegur kita, mau bercakap-cakap dengan kita. Maksudnya kalau kita sudah bangun, nah, mungkin Dia berkata begini, selamat pagi, kau mau pergi kemana hari ini? Ataupun kau mau apa? Kita kadang-kadang terus bangun, lepas bangun, mungkin duluan handphone kita yang kita pegang. Ataupun terus saja jalan, terus bangun, mungkin pergi mandi kali, pergi macam-macam. Nah, ingatlah, Tuhan itu mau bicara dengan kita. Tuhan mau supaya mau bercerita dengan kita. Jadi oleh itu, waktu kita bangun pagi, jangan lupa kita berdoa. Kita berbicara dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi ini masih saya bernapas. Bangun daripada tidur, kita tidak dijanjikan. Waktu kita tidur, kita tidak rasa apa-apa. Mungkin esok pagi sudah jalan, kita tidak tahu. Jadi oleh itu, kalau kita bernapas pagi-pagi itu ya kita bersyukurlah, kita masih bernapas. Jadi kita berdoa, bicara dengan Tuhan dulu. Terima kasih Tuhan karena saya masih hidup pagi ini. Jadi kita tanyakan kepada Tuhan, Tuhan, apakah rancangan-Mu pagi ini, hari ini untuk saya? Nah, kita tanya kepada Dia. Nah, pasti Tuhan akan menjawab kita itu. Apa ya, kemana kita? Mungkin kita susah mau pikir apa yang harus kita lakukan, ya kita tanya dengan Tuhan. Tuhan itu pasti menjawab. Tuhan itu pasti memberitahu dengan kita apa yang seharusnya. Cuma saja masalahnya ini, kita tidak peka akan arahan Tuhan. Kita tidak peka dengan bagaimana Tuhan mengarahkan kita. Jadi ingatlah bahwa seperti bayangkan anak kecil, di waktu kecil digendong ibu. Kalau dia berjalan, kalau itu anak mau pergi masuk longkang, ibu akan tarik. Kalau anak itu kayaknya sendiri dia mau makan, ibunya larang. Itu tidak bagus. Jadi bagi makan pun ibu bapak bagi makan anak-anak yang kecil yang belum tahu. Di waktu tidur, diayun oleh ibu. Lepas itu kalau ada nyamuk yang hinggap, di halonya, ada lalat kah, ada binatang-binatang yang tidak betul, atau ada binatang-binatang yang tidak baik seperti ular kah, lipan kah, ibu bapak akan halau ketika menjaga anak itu. Nah, di waktu dia
tidur begitu. Di waktu dia bangun, ibu bapak pun wah senang hati kau sudah bangun. Kamu makan, mau apa? Ibu bapak akan bertanya, mau susu kah? Mau apakah? Ya, dia akan tanya waktu bangun. Jadi inilah bahwa firman Tuhan ini mengajar kita, menyadarkan kita bahwa Tuhan itu memperhatikan kita. Tuhan itu menjaga kita, melindungi kita dari segi apapun bahaya. Nah, satu kesaksian yang saya ingin saksikan tentang pimpinan Tuhan. Nah, waktu saya mau pergi di Komplek Ramsing. Sebelum Komplek Ramsing tuh hari tutup, saya mau pergi ke Komplek Ramsing untuk membeli barang. Tetapi saya heran, waktu saya mau pergi di sana dan sampai di sana saya lupa mau singgah di Komplek Ramsing untuk membeli barang, yang mencari yang apa yang saya harus mau beli. Nah, saya sudah jauh, jadi saya tidak berpatah balik lagi. Saya malas sudah. Kedua hari saya pergi, rencanakan pergi di sana, lupa lagi, tidak lagi terpergi di sana. Saya mulai heran. Dan ketiga kali saya mau pergi lagi di sana, lupa lagi, tidak tersinggah lagi. Jadi saya heran, kenapa begitu? Jadi saya balik di rumah dan saya tengok handphone saya, nampaknya Komplek Ramsing ada masalah. Waktu itu dia akan tutup karena ada jangkitan COVID-19 di sana. Jadi semua tempat yang saya mau pergi itu mereka juga dijangkiti oleh positif COVID itu, menurut keterangan kawan di sana. Jadi saya terselamat daripada jangkitan itu. Jadi inilah Tuhan punya cara. Tuhan memimpin kita di mana tempat itu yang berbahaya. Memang kita tidak tahu, tetapi kadang-kadang banyak yang tiba-tiba kita rencana pergi ke sana, tidak jadi pergi ke sana. Jadi itulah Tuhan membuatkan kita terlupa dengan kehendak hati kita itu supaya kita selamat. Nah, dan bukan itu saja, dan banyak perkara lagi yang Tuhan lakukan buat kita. Mungkin itu dengan saya dan ada yang lain juga. Nah, memang pelbagai cara Tuhan untuk memimpin kita. Nah, menolong kita di waktu kita tidur. Tuhan menolong kita juga menjaga kita. Nah, mungkin ada orang di sana yang tidak senang dengan kita, lalu dia kirimkan roh gelap yang mengacau balau kita. Siapa tahu, tetapi percayalah, perlindungan Tuhan menjaga kita. Syukur kita berharap kepada Tuhan. Sebab itulah nasihat Tuhan, dunia ini penuh kelicikan, penuh penggodaan. Bayangkan sepertinya perempuan yang pelacur itu menyundal itu, dengan kelicikan mereka, dengan mereka menggodakan, dengan kekuatan mereka yang ada, seperti bodi mereka, mata mereka, bulu mata mereka dan sebagainya. Jadi oleh itu jangan terpikat itu semua, kata firman Tuhan. Memang dunia itu selalu menggoda kita, pelbagai keinginan yang tidak sesuai di mata Tuhan. Tetapi Tuhan menegaskan kepada kita, dengarkan, dan teguran itu juga boleh membantu kita di dalam melaksanakan apa yang seharusnya diperbuat. Jadi firman Tuhan itu sangat mendidik kita, melindungi kita terhadap kejahatan. Oke, setakat sini pelajaran firman Tuhan kita pada petang hari ini. Terima kasih karena mendengar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan atas kasih setiamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas kesetiaan-Mu, atas perlindungan yang Kau telah berikan buat kami, dan kami telah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur karena mendengar firman-Mu. Haleluya Jesus. Terima kasih Bapa. Amen. Oke, terima kasih karena mendengar firman Tuhan pada petang hari ini. Dan seterusnya saya serahkan kepada yang berkenaan.